Oke, selamat siang para pemirsa yang hari ini menyaksikan secara langsung opsi obrolan panjang dan berisi yang untuk episode yang ke-16 ini. Kita bertemu kembali untuk melakukan diskusi panjang tetapi tetap berisi dengan tema masa depan dunia pendidikan di era COVID-19. Sebelum kita memulai diskusi, saya ingin menyapa terlebih dahulu tamu spesial kita hari ini. Yang datang pertama adalah dengan Pak Adi Prayetno. Selamat siang Pak Adi. Selamat siang Mas Taufik. Beliau ini adalah Kepala Cabang Dinas Pendidikan Jawa Timur di Bojonegoro. Jauh-jauh dengan segala kesibukannya, dengan segala aktivitasnya masih bisa menyempatkan hadir di hadapan kita. Terima kasih Pak Adi. Terus yang kedua Pak Lasiran. Siap. Selamat siang juga Pak Lasiran. Sehat nggih? nggih? Sampai alhamdulillah sehat. Pak Lasiran ini beliaunya adalah Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro yang nanti juga akan banyak berbicara tentang masa depan pendidikan dunia di Kabupaten Bojonegoro. Pemirsa, sebelum kita memulai diskusi, saya ingin memberikan sedikit pengantar tentang apa tema kita pada hari ini. Hari ini adalah temanya spesial. Kita biasanya hadir setiap hari Rabu, tetapi karena tema ini sangat spesial, maka kemudian kita undur menjadi satu hari pada hari ini dengan tema masa depan pendidikan di masa pandemi COVID-19. Teman-teman semua, para pemirsa, baik yang di studio maupun yang ada di rumah maupun yang bisa memantau di Facebook kami, saya ingin memberikan sedikit gambaran bahwasanya tepat pada tanggal 2 Maret 2021 kemarin, kita dalam tanda kutip memperingati COVID-19. Kita tanda kutip ya, memperingati COVID-19 dalam artian begini, bahwa COVID-19 itu mulai melanda di Indonesia pada tanggal 2 Maret 2020. Nah, pada saat itu dimulai dengan diungkapnya 3 suspek yang ada di DKI Jakarta. Kemudian kita tahu bahwasanya per tanggal 3 Maret kemarin itu sudah tercatat 1.353.834 kasus positif yang ada di Indonesia. Ini berdasarkan rilis yang ada di Jawa Pos tadi pagi. Kemudian di Bojonegoro sendiri berdasarkan rilis Pemprov Jawa Timur tercatat ada 2.212 kasus, sembuh 2.032 dan meninggal 127. Nah, COVID ini semua tahu bahwasanya ini memberikan implikasi yang sangat serius bagi seluruh aspek kehidupan manusia. Mulai dari politik, ekonomi, hukum, agama, bahkan kita dikonstruksi untuk bagaimana kita memahami COVID ini sebagai harmoni dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga dalam beribadah pun kita juga harus menjaga jarak gitu. Nah, begitu juga pendidikan. Pendidikan ini mengalami dampak yang sangat luar biasa. Saya Pak Adi ya, dan Pak Lasiran. Ini mengalami dampak yang sangat luar biasa. Nah, salah satu dampak yang paling besar dalam dunia pendidikan itu adalah tidak adanya ruang interaksi secara langsung antara pendidik dengan murid. Nah, kira-kira menurut Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur dalam menyikapi ini, dampak dari COVID ini sejauh ini seperti apa, Pak Adi? Monggo Pak Adi. Terima kasih Mas Taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat siang untuk kita semua. Jadi terkait dari yang ditanyakan Saudara Taufik tadi selaku moderator. Jadi 2 Maret 2020 kita dilanda oleh COVID-19 itu, maka ya ada Permendikbud saat itu bahwa untuk sementara pembelajaran di kelas atau tatap muka untuk sementara ditunda dulu, atau juga kegiatan-kegiatan siswa yang bersifat berkerumun itu tidak diperbolehkan. Namun demikian Jawa Timur saat itu tertanggal 18 Agustus 2020 itu ada SE dari Gubernur diperkenankan adanya uji coba pembelajaran tatap muka terbatas saat itu. Sehingga saya mengambil SMK Negeri 1 Bojonegoro, SMA Negeri 1, SLB Sumbang itu sebagai sampel saat itu. Jadi berjalan baru berapa bulan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur sudah ada instruksi uji coba pembelajaran terbatas saat itu. Kemudian karena saat itu zona orange, saat itu zona oranye karena kuning itu
orange ya, Yeah. 25%. Sehingga itu pun akhirnya saya koordinasi dengan jajaran, dalam hal ini seluruh kepala sekolah yang ada di Bojonegoro. Saya ajak untuk berembuk dalam hal ini bahwa pendidikan ini menjadi tanggung jawab bersama. Yeah. Sehingga sekolah koordinasi dengan komite sekolah, perwakilan siswa, kemudian juga dengan pihak eksternal, dalam hal ini Porpincamat, manakala itu di kecamatan, yang di kota dengan Porpimda. Intinya ya minta dukungan untuk uji coba itu. Alhamdulillah Bojonegoro lampu hijau saat itu berjalan. Kemudian dalam waktu sekian hari ini mengembang, sekolah-sekolah lain juga ikut uji coba. Artinya yang beberapa sekolah tadi semacam pilot project Ya, begitu pilot ya. project, kemudian diikuti oleh Sekolah-sekolah yang lain. Tetap kuncinya prokes kesehatan itu dijadikan skala prioritas yang utama, sehingga senantiasa proaktif komunikasi. Saya serahkan sepenuhnya pada satuan pendidikan, karena yang lebih tahu adalah satuan pendidikan. Siswa sehat atau sakit, demikian juga guru, karyawan, ini sekolah yang tahu. Nah, kemudian dalam perjalanan, karena COVID ini fluktuasi, kadang ya zona merah, merah, kuning, ya. Seperti itu kita ikuti. Kita ikuti juga, kita menanti regulasi aturan dari tingkat pusat, provinsi, atau yang diberlakukan di daerah. Maaf saya potong Pak, ketika itu misalkan respon dari masyarakat ya, terutama dari wali siswa itu apakah langsung demikian mengikuti apa yang menjadi kewenangan dari Pemprov, atau sempat ada dinamika misalnya mungkin protes atau apa gitu Pak? Untuk wali murid di Bojonegoro tidak ada. Jadi protes ya, intinya bergejolak, loh ini padahal aturannya tidak boleh pembelajaran tatap muka kok anak saya masuk, itu tidak ada. Saya sangat bersyukur bekerja di Bojonegoro karena masyarakatnya begitu memahami bijak makna gitu ya. pendidikan secara komprehensif. Saya senantiasa juga menyampaikan pada kepala sekolah bahwa kita hidup bernegara ini, gitu Pak. Berdirinya Indonesia ini adalah dengan tujuan ada di pembukaan Undang-Undang Dasar 45, 3M 1I. Melindungi segenap bangsa, meningkatkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa. Sehingga saya ini berpikir ini saya balancingkan, saya seimbangkan. Apa artinya sehat tetapi manakala otaknya kosong, tidak terampil, tidak cerdas. Tetapi apa artinya cerdas, terampil tapi sakit-sakitan kena COVID. Sehingga saya ini menyeimbangkan ini dalam artian semuanya penting. Kesehatan ya penting, ekonomi juga penting. Ekonomi penting, pendidikan juga penting, karena ini tongkat estafet berkelanjutan. Sehingga jangan sampai generasi senior kita ini sudah tiada, generasi berikutnya kualitasnya menjadi menurun. Nah ini saya pahamkan betul, sehingga kepala sekolah dalam hal ini menyikapi di lapangan ini senantiasa koordinasi dengan internal dan eksternal. Kata kuncinya adalah bagaimana membangun sinergi, membangun komunikasi dengan stakeholder di sekolah itu ya. Itu yang untuk tingkat pendidikan SMA, SMK yang menjadi ranah dari SLB. SLB yang menjadi ranah dari Pak Adi selaku Kepala Cabang Dinas Pendidikan. Jadi begini pemirsa, dalam pengelolaan pendidikan, dalam otoritas pendidikan itu ada dua struktur yang menangani atau mengelola pendidikan. Untuk di tingkat SMA, SMK, dan SLB itu menjadi kewenangan dari provinsi yang didelegasikan kepada cabang dinas pendidikan di Jawa Timur, yang di Bojonegoro dikepalai, dikomandani sama Pak Adi. Nah, sedangkan untuk otoritas pendidikan di tingkat SMP ke bawah, tingkat dasar dan menengah, tingkat dasar menengah itu di bawah otoritas dari Dinas Pendidikan Bojonegoro. Nah, Pak Lasiran, kalau Pak Adi tadi sempat menyampaikan beberapa hal yang berkaitan bahwa secara prinsip komitmen dari pemerintah itu tetap menjaga hubungan antara bagaimana kesehatan itu menjadi penting, kemudian pendidikan itu. Androidnya yang bisa senantiasa hadir mengikuti opsi untuk kali ini episode yang ke-16. Selamat.
Nah, kesempatan yang baik ini izinkan saya menyampaikan beberapa hal. Secara umum, pendidikan di Kabupaten Bojonegoro sesungguhnya senada dan selaras apa yang menjadi kebijakan provinsi. Intinya itu, tetapi izinkan kami menceritakan dulu kronologinya. Begitu 2 Maret itu ditetapkan sebagai pandemi nasional, kemudian Ibu Bupati Bojonegoro sejak tanggal 5 Maret 2020 kemudian mengeluarkan surat edaran tanggal 5 Maret 2020 yang menyatakan Bojonegoro sebagai KLB non alam, kejadian luar biasa non alam. Di situ diatur beberapa hal, di antaranya adalah khusus untuk para ASN, termasuk di dalamnya para bapak ibu guru, baik itu GTT maupun PTT, masuk 50%. Artinya WFH 50%, WFO 50%. Sementara bagi anak-anak dan cara belajarnya ditetapkan, anak-anak belajar dari rumah full atau yang lebih dikenal dengan istilah BDR saat itu, belajar dari rumah 100%. Lalu bagaimana moda yang digunakan? Yaitu tidak ada lain kecuali menggunakan moda daring. Nah, disinilah kemudian intervensi Ibu Bupati melalui Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro itu muncul di tengah situasi pandemi. Pembelajaran berjalan kira-kira hampir 1 bulan. Banyak problematika di sana. Banyak anak yang karena mungkin tidak punya HP, banyak anak yang karena mungkin tidak mempunyai kuota internet, atau bahkan guru sendiri bingung oleh karena saat itu mendadak, sementara pakem pembelajaran kita masih menggunakan KI, kompetensi inti, kompetensi dasar, ya dikonstruk sedemikian rupa. Itu untuk tatap muka, sama-sama bingungnya. Kemudian orang tua mau berpartisipasi ketika tatap muka, datang langsung ke sekolah. Ini anak-anak di rumah, pembelajarannya tetap langsung bagaimana? Disinilah kemudian Ibu Bupati melalui Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro meluncurkan satu program bagaimana mensinergikan antara kepala sekolah, para pengawas, para pengambil kebijakan, Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro, para orang tua dan para siswa, intinya agar tetap belajar dan terkoneksi sekolah gitu melalui satu sistem. Disinilah muncul yang namanya sistem informasi pembelajaran untuk anak-anak Bojonegoro atau yang lebih dikenal dengan Sifajar Goro. Sifajar Goro inilah kebetulan kami waktu itu, kami masih sebagai Kepala SMP Negeri 6 Bojonegoro diberikan kepercayaan untuk men-launching ini, memfasilitasi ini bersama Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro meluncurkan sebuah program pembelajaran sistem informasi pembelajaran online bagi anak-anak Bojonegoro. Di situ guru bisa langsung dengan orang tua, dengan anak-anak. Kemudian orang tua mendapatkan notifikasi, para pengambil kebijakan juga mendapatkan notifikasi, paling tidak hampir 1 bulan kelemahan itu tertutup adanya Sifajar Goro. Waktu terus berjalan sampai kemudian keluar surat edaran Bupati lagi yang mengatakan bahwa para ASN termasuk di dalamnya guru masuk 100%. Akan tetapi itu anak-anak, mohon maaf Pak Lasiran, itu kira-kira yang surat edaran yang mengharuskan 100% itu di bulan apa kira-kira ketika itu? 2 bulan kemudian. Oh, 2 bulan 2 bulan kemudian. Jadi kira-kira Mei Juni lah. Bapak Ibu guru, para ASN termasuk di dalamnya bekerja dari kantor WFO 100%. Akan tetapi anak-anak itu tetap 100% juga belajar dari rumah. Karena prinsipnya adalah sehat itu yang utama. Bukan berarti bertentangan dengan Pak Kacapdin tadi. Karena memang urut-urutannya adalah manakala memungkinkan, maka setelah SMA, SMK, MA, MK itu kemudian boleh tatap muka, baru dimungkinkan jenjang kelas di berikutnya. Sementara SMA, SMK, kewenangannya Pak Kacadim tadi masih dalam uji coba, kami sifatnya wait and see, menunggu evaluasi untuk kemudian kami tatap muka. Tapi pada akhirnya belum sampai ke situ, kemudian itu dievaluasi kembali. Sementara itu Pak Taufik. Iya, nah tadi sebetulnya ada sempat singgung tentang 100% dilakukan secara daring gitu ya, untuk yang kebijakan di tingkat dasar dan menengah gitu. Siap. Nah, dalam hal ini misalnya konsistensi dalam penerapan kebijakan, maksudnya begini, bahwa
Beberapa waktu yang lalu itu sempat ada surat edaran dari Bupati tertanggal 22 Februari ya 2021, nomornya bahkan saya catat ini, saya hafal itu 300/571.412.208/2021 tentang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat berbasis mikro atau PPKM BM gitu. Nah, faktanya dalam beberapa kasus, bukan dalam beberapa kasus ya, dalam beberapa hal gitu kita mendapati di lapangan ada beberapa sekolah yang itu menerapkan daring total gitu. Padahal sebetulnya isi dari surat edaran itu, himbauan itu adalah pembelajaran secara daring gitu. Tapi dalam beberapa sekolah itu menerapkan pembelajaran secara tatap muka walaupun jumlahnya terbatas. Begitu juga dengan yang di tingkat dasar dan menengah ke bawah itu menerapkannya dengan cara tatap muka dan pertemuan terbatas. Sebetulnya konsistensi kebijakan ini menurut Kang Cabdin kira-kira seperti apa sih? Jadi mohon maaf kalau pertanyaannya agak menyentil ini. ini kan kita ini tetap harus konsisten. Iya. Terus menerus. Nggak, dalam tanda kutip gak geliar-geliur berubah-ubah atau bagai air di daun talas. Tapi yang perlu diingat Mas Taufik, bahwa COVID ini mengalami yang namanya istilahnya fluktuasi. COVID-nya sendiri juga naik turun ya. Naik turun. Kadang kita itu informasi dari gugus COVID saat ini zona merah. Bojonegoro sempat zona merah. Iya. Gitu. Terus oranye. Tapi selang berapa minggu lah. Ini kan kita juga update itu terus. Oh gitu. Pendidikan. Iya. Terus yang perlu diingat, jadi bahwa kalau di SMA SMK, jikalau ada keluarga besar situ, ya ada yang terpapar, itu maka akan diberlakukan langsung total apa itu? Pembelajaran online. Dari ya pembelajaran online. Oke. Umpama ada salah satu guru di SMA negeri titik-titik terpapar bahkan positif, itu maka dihentikan. Tetapi manakala guru ini dalam keadaan keluarga besar itu keadaannya normal, tidak ada, maka tetap pemberlakuan pembelajaran terbatas tadi. Sehingga ini yang saya katakan tidak konsistennya di sini, karena kita tidak tahu. Kadang ini normal, 3 hari lagi ada yang artinya konsistensi itu bukan berupa berubah-ubahnya kebijakan, tapi bersifat dinamis mengikuti update dari COVID tadi COVID itu ya. Dan juga itu saya berlakukan di satuan pendidikan. Sehingga pemberlakuan di Sekar dan di Kapas akan di Balen akan berbeda. Akan berbeda pula dengan yang di Margomulyo. Yang zona wilayahnya boleh jadi misalnya sudah hijau. Di sini kan juga saya bentuk yang namanya gugus COVID di tingkat satuan pendidikan. Terus begini Mas Taufik ya. Jadi kadang saya ini sangat berharap bahwa pendidikan ini menjadi tanggung jawab bersama. Pemerintah, sekolah, masyarakat. Jadi pihak-pihak dinas seperti Mas Lamiran dan lain sebagainya ini sangat hati-hati. Tapi kadang ada sebagian masyarakat itu yang tidak memahami secara komprehensif, ikut juga mengkritisi dan ya tidak apa-apa, konstruktivisme tidak apa-apa. Tapi saya itu kan sering itu dibel oleh ya sudahlah pihak-pihak lain. Pak Adi, nah ini kok ada anak seragam di sekolah gimana? Itu kan ini menjelaskannya kan harus runtut, harus mulai dari latar belakangnya, tidak bisa. Karena itu juga yang sempat saya ketahui ya Pak Nyun Sewu, misalkan dalam beberapa kesempatan itu saya sering melihat ini ada surat edaran kayak gini, tapi kok ada beberapa yang masih tatap muka ya. Saya sempat bertanya-tanya itu juga begitu. Oh gitu. Baik, mohon izin Mas Taufik. Sesungguhnya berkenaan dengan pertanyaan Mas Taufik tentang bagaimana konsistensi para pemangku kepentingan di dalam memedomani sebuah kebijakan. Nah, dihubungkan dengan kegiatan belajar mengajar di sekolah. Sesungguhnya semuanya konsisten. Kami sampai sekarang masih BDR. Demikian juga Pak Kacabdin, bahwa di tingkat kabupaten ada yang namanya PPKM mikro, BM, tetapi beliau juga ada payung yang lain dimungkinkan untuk itu. Maka
Sesungguhnya menurut saya pertanyaan itu akan lebih indah manakala bukan konsistensi terhadap kebijakan atau hukum, tetapi seberapa efektifkah kebijakan itu dihubungkan dengan kegiatan belajar mengajar di sekolah. Nah, kalau ini yang terjadi, saya bisa cerita. Kira-kira Karena gimana? Sesungguhnya pertanyaan Mas Taufik tadi sudah agak melompat. Kami baru menceritakan ketika surat edaran Bupati itu kami masuk. Itu 100% bagi para ASN, Bapak Ibu guru, tetapi anak-anak masih BDR. Di tengah jalan sudah keluar lagi yang namanya PPKM Mikro. PPKM Mikro itu pun masih tahap yang kedua sekarang ini. Insya Allah nanti akan berakhir kira-kira 14 Maret. Nah, ini pun sesungguhnya para pemangku kepentingan termasuk kami yang ada di Dinas Pendidikan semuanya terus mengevaluasi diri. Sekarang ini anak-anak, waduh, cuitannya begitu tajam, Pak, anakku kapan lebu, Artinya bukan hanya kita sebagai anak, tapi masyarakat ternyata juga mengalami hal yang sama. Tetapi kami juga tidak bisa serampangan. Nah, apa yang kemudian kita lakukan? Belajar tetap dari rumah. Kita sedang upayakan. Prinsipnya adalah karena PPKM Mikro itu digeret tanggung jawabnya ada di zona terkecil. PPKM Mikro itu syarat anak untuk bisa belajar adalah satu, Dinas Pendidikan mengizinkan. Manakala Dinas Pendidikan mengizinkan apabila kepala sekolahnya juga oke. Bagaimana kepala sekolahnya bisa oke? Manakala orang tua di dalamnya representasi orang tua itu adalah komite sekolah itu mengiyakan. Bila mana komite sekolah mengiyakan? Apabila satuan wilayah terkecil RT, RW dan desa itu zona hijau, kepala sekolah Dinas Pendidikan pun juga akan dengan serta-merta mengizinkan untuk dilakukan tatap muka terbatas. Itu sesungguhnya terjemahan dari PPKM Mikro. Nah, kami di Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro minggu ini kami tengah menggodok hasil evaluasi, monitoring dan evaluasi terhadap efektivitas PJJ, pembelajaran jarak jauh, mendengar masukan masyarakat, mendengar masukan kepala sekolah, mendengar masukan komite sekolah. Insya Allah akan kita buat tatap muka terbatas di wilayah-wilayah tertentu yang memang sudah hijau. Dan untuk Bojonegoro, alhamdulillah kita bersyukur kita sekarang ada di zona kuning. Oke, saya kembali lagi ke yang tadi itu. Kalau misalnya, ini kan logikanya begini, insya Allah Pak Kadin sama Pak Lasiran ya, bahwa PPKM itu mulai berlaku adalah di bulan akhir Januari, kemudian sampai Februari. Kemudian di tahap kedua, ada SE dari gubernur, kemudian ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah Bojonegoro dengan membuat surat edaran yang sama, itu mulai 22 Februari sampai berakhir 14 Maret ini, kalau tidak salah gitu. Nah, masalahnya adalah, atau pertanyaannya adalah, di sela-sela itu, sebelum ada PPKM itu sudah menerapkan model pembelajaran yang selang-seling. Ada yang tatap muka meskipun kuotanya 20%, ada yang 10%, bahkan ada yang sudah, saya nggak mau menyebut sekolahnya begitu ya, ada beberapa sekolah yang dia juga sudah memasukkan siswa-siswanya, walaupun tidak harus setiap hari masuk. Misalnya mungkin Senin, Selasa, kemudian diseling Jumat, Sabtu. Nah, ini sebetulnya bukan merupakan bentuk inkonsistensi, tapi bentuk konsistensi ya. Konsistensi. Nah, penjelasannya seperti apa Pak Lasiran? Apakah ini tidak menyalahi surat edaran yang harusnya memberikan pembelajaran secara daring gitu? Nah, apakah ini ada penilaian-penilaian tersendiri dari pihak sekolah berdasarkan diskusi dengan masyarakat sekolahnya tadi, ada pemerintah, ada masyarakat, dan ada sekolah tadi, sehingga memutuskan oke lah kita selang-seling aja 30% kuotanya, sisanya adalah tetap melalui daring atau model shift gitu. Nah, kira-kira penjelasannya seperti apa ini? Mohon izin Pak Kacabdin. Konsisten untuk tidak konsisten. Tapi begini, dua hal yang harus kita pisahkan. Tadi kita berbicara regulasi. Regulasinya adalah PPKM Mikro. Tetapi ingat, itu adalah kebijakan dari pemangku kepentingan di tingkat wilayah, di provinsi, kemudian di bupati. Ketika kemudian kita masuk kepada item-item di dalam PPKM Mikro, pembelajaran dilakukan jarak jauh atau belajar dari rumah. Akan tetapi ketika kita mengikuti item berikutnya bahwa PPKM Mikro itu yang berwenang untuk menentukan wilayah itu statusnya kayak apa, di wilayah terkecil. Sehingga menurut saya ketika kemudian kita memasukkan Pak Kacabdi memasukkan anaknya, dimungkinkan manakala memang zona di wilayah itu bisa dipastikan memang kondisinya hijau, dibuktikan dengan izin dari kepala sekolah, dibuktikan dari izin dari orang tua wali murid, representasinya adalah ketua komite sekolah. Itu dua hal yang beda. Dihubungkan lagi dengan Pak,
kita sesungguhnya di dalam masa pandemi ini tidak bisa hanya berbicara moda apa, moda daring atau moda luring misalnya, atau tatap muka terbatas. Esensinya bukan itu. Prinsipnya adalah bagaimana anak di masa pandemi, situasi yang serba sulit ini, mereka tetap terbelajarkan. Itu Pak prinsipnya. Oke, artinya soal kemudian luring, apakah daring, Bukan atau soal model itu. bukan soal substansi, Bukan tapi soal substansinya adalah Belajar. bagaimana Anak anak tetap tetap belajar. belajar. Kalau Pak Kansabdin kira-kira? Jadi begini Mas, memang filosofisnya pendidikan ini bukan masuk ke sekolah tetapi belajar. Oke. Saat ini ya oleh sebab itu Pak Nadiem kan ada yang namanya istilah merdeka belajar. Di mana saja, kapan saja, dengan siapa saja, yang terpenting belajar. Sehingga ini juga sebenarnya pembelajaran baik bagi kita semua, seluruh rakyat Indonesia, bahwa filosofisnya pendidikan ini adalah belajar. Oke. Ada belajar jarak jauh seperti yang dulu. Ya, kalau ini ya belajar tatap muka ya jarak jauh nih Goro ini. Tapi begini, sebenarnya saya sangat sependapat dengan Mas Lamiran tadi selaku Mas Lasiran, jadi terkait dengan regulasi-regulasi saat ini di masa pandemi ini, yang terpenting semuanya memiliki komitmen. Utamanya yang memelopori adalah Dinas Pendidikan. Siap. Di garis depan seperti saya. Tetapi saya pun tidak bisa berdiri sendiri tanpa komponen-komponen yang ada ini untuk mendukungnya. Contoh pemberlakuannya PPKM Mikro ini. Sebenarnya kalau kita sikapi set mudah kok. Jadi begini Tom, PPKM Mikro ini adalah pengawasan di tingkat RT. Jadi di RT. situ jelas mudah karena ruang lingkupnya sangat Kecil. mikro. Anak sekolah siswa saya instruksikan. Saya suruh minta surat keterangan dari RT-nya. Bahwa kondisi RT titik-titik, kelurahan titik-titik, kecamatan titik-titik ini apa namanya? Istilahnya dalam kondisi zona hijau, tidak ada yang terpapar, tidak ada yang sakit. Terus itu dibawa ke sekolah, ngomong ada tim dari sekolah. Oh nek ngono besok bisa sekolah tatap muka. Bisa. Tetapi untuk SMA SMK ini kadang SMA yang ada di dalam kota ini muridnya kan menyebar. Iya. Terus ini mau saya proses, mau saya rapatkan gini-gini, sudah muncul regulasi lagi. Karena pemberlakuan ini kan kadang hanya berapa minggu kan begitu. Iya. Ini kan sudah tahap kedua ya PPKM. Iya, tahap kedua. Berakhir kalau tidak salah 14 Maret. 14 Maret. Ya. Saat ini sudah tanggal 4 Maret. Kita koordinasi memerlukan waktu hampir seminggu. Nanti sudah jadi seperti itu, anak-anak saya suruh berbondong-bondong ke RT, muncul lagi. Nah, dan zonanya berubah lagi. Jadi di situ sebenarnya kita ini lebih pada tetap apa yang sudah disyaratkan oleh pemerintah ini menjadi pegangan kita. Tetapi juga kita diberi nalar ini juga berpikir, koordinasi dengan gugus COVID, dengan semuanya. Dan data, mohon maaf. Data yang masuk di cabang Dinas Pendidikan Bojonegoro. Saya ini 2 wilayah, Mas. Bojonegoro dan Tuban. Ya. Saya ini tanya kasih saya. Adakah istilahnya laporan siswa saya yang SMA atau SMK di usia 16 sampai 19 tahun ini yang terpapar atau bahkan sakit, izin tidak masuk karena terpapar atau positif COVID? Belum ada. Ya mohon maaf. Saya berterima kasih, alhamdulillah belum ada. Kemudian saya data lagi, apakah ada guru, karyawan di lingkungan kita ini yang izin karena atau yang memberitahukan karena terpapar dan lain sebagainya? Ada. Ada memang. Itu pun 0,0 sekian % dari tenaga pendidik dan kependidikan saya ini. Dan saya klasifikasi, rata-rata usianya sudah di atas 50 tahun. Yang usia muda insya Allah tidak ada, yang sehat-sehat itu. Terus juga, terus lagi diklasifikasi, memang sebelumnya juga sudah punya ada komorbid ya, penyakit bawaan ya, penyerta. Di situ juga saya pakai sebagai referensi untuk mengambil sebuah kebijakan.
Contoh di sebuah sekolah di tempat terpencil, gurunya rata-rata GTT yang usianya masih di bawah 30 tahun, sehat-sehat, anaknya sehat-sehat. Kadang-kadang di situ ya kita ya berani kuotanya ini lebih dari 50% untuk belajar tatap. Namun demikian Mas Taufik, jadi pembelajaran jarak jauh maupun tatap muka ini masing-masing memiliki plus minus. Dalam arti bukan berarti pembelajaran jarak jauh ini minus, enggak. Itu ya keuntungannya juga besar karena setiap hari dibuka lagi ada di situ, tidak akan hilang catatan itu. Itu. Terus juga ini untuk pembelajaran ini juga siswa dapat belajar atau mengulang terus-menerus, siswa lebih aktif dan mandiri, tidak harus didampingi oleh gurunya. Namun demikian juga pembelajaran tatap muka pada bidang-bidang tertentu ini sifatnya juga wajib, dalam arti tidak bisa didaringkan. Contoh SMK jurusan pengelasan. Praktek, terutama di praktikum vokasional itu. Vokasional. Terus lagi yang tidak boleh, contoh tata busana, tata boga, merasakan jajan ini masa secara online. Terus ada lagi yang tidak bisa pakai daring, mantenan tuh. Bulan madu ini gak bisa online. Jadi ini kecuali kalau nikahnya secara online Pak ya. Jadi bulan madunya harus online. Kadang-kadang saya pun juga menekankan itu, tetapi protokoler kesehatan tetap dilakukan. Gitu. Ya, terima kasih Pak Adi dan Pak Lasiran. Pemirsa, jadi kita sudah memasuki dua topik yang sebetulnya mungkin sudah menarik sejak awal tadi, bagaimana tentang kebijakan yang diterapkan oleh Dinas Pendidikan maupun Kancapdin Jawa Timur. Terus yang kedua adalah bagaimana konsistensi atau bahasanya Pak Lasiran adalah efektivitas kebijakan yang sudah diterapkan oleh pemerintah, mulai dari kebijakan apa sampai ke mikro tadi itu beberapa kata kunci yang bisa kita petik adalah bahwasanya substansinya bukan soal moda apa yang kita gunakan dalam melakukan pembelajaran, tapi filosofi tentang substansi pendidikan itu adalah belajar. Apalagi kebijakan dari Kementerian Pendidikan Nasional tentang Merdeka Belajar itu memungkinkan bagi anak didik untuk belajar di mana saja dan kapan saja serta bersama siapa saja. Nah, daring dalam jaringan atau luring luar jaringan itu hanyalah bagian dari moda, bagian dari cara, bagian dari metode tentang bagaimana pembelajaran itu bisa efektif. Tetapi substansinya seperti yang disampaikan oleh Pak Kancapdin tadi, bahwasanya luring atau pembelajaran secara online ini memberikan beberapa keuntungan bagi kita, bahwasanya dengan situ ada catatan yang tetap terrekod sehingga kita bisa belajar kapanpun. Dan kita juga bisa menjadikan siswa itu menjadi lebih mandiri karena dia tidak harus selalu didampingi oleh guru pada saat melakukan pendidikan. Ini dua catatan penting yang menurut saya perlu kita sampaikan berkaitan dengan efektivitas dan berkaitan dengan kebijakan yang ada atau kebijakan yang diambil oleh pemerintah provinsi maupun pemerintah daerah. Nah, pertanyaan terakhir, nah ini yang mungkin agak sedikit rodok sulit ini. Kita tahu bahwasanya masa pandemi ini sudah berjalan lebih dari 1 tahun ya. 1 tahun kalau di Indonesia bahkan sudah ulang tahun. Iya, anniversary-nya tanggal 2 Maret kemarin gitu, anniversary dari COVID ini. Nah, kita tahu bahwasanya COVID ini memporak-poranda berbagai tata kehidupan manusia. Salah satunya adalah pendidikan. Salah satu hal yang sangat tampak di era pembelajaran di masa COVID ini adalah apa yang disebut sebagai para ahli sebagai lost learning, pembelajaran yang hilang. Karena ketika bertatap muka dengan guru, kita itu bisa berinteraksi dengan banyak hal. Misalnya ketika bertemu dengan guru itu kita bisa memahami tentang attitude yang diberikan oleh guru, kemudian memahami apa yang diinstruksikan oleh guru, memahami tentang bagaimana menjaga harmoni dengan teman-temannya. Itu adalah pembelajaran-pembelajaran yang hanya bisa didapat pada saat bertatap muka secara langsung. Nah, kira-kira strategi apa yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan cabang Dinas Pendidikan Jawa Timur, Pak Adi, yang menggawangi 2 kabupaten Tuban dan Tuban dan Bojonegoro ini, kira-kira gambarannya seperti apa? Sebelum nanti Pak Lasiran juga menjawab hal yang sama. Monggo Pak Adi. Jadi ya betul yang disampaikan moderator. Jadi dengan pembelajaran online atau
non tatap muka ini memang ada sesuatu yang kurang tersentuh, yaitu pembelajaran afektif atau budi pekerti. Afeksinya budi pekerti. Namun demikian sekolah nanti memang secara berkala, Mas, juga akan mendatangkan siswa ke sekolah. Dalam artian biasanya tugas-tugas yang belum mengumpulkan, yang belum ikut ulangan harian atau kegiatan-kegiatan lain dalam pengambilan nilai. Itu juga bisa dijadikan barometer sejauh mana sekarang ini budi pekerti siswa saya. Bantah atau tidak, tawadu atau tidak. Maka guru kadang-kadang pada jam-jam tertentu juga ditanya agamanya apa, mari kita ikut sholat bersama dan lain sebagainya. Ini juga bagian dari strategi guru untuk mengontrol sejauh mana selama 1 tahun ini tidak pernah bertemu. Jangan-jangan lupa segalanya. Bahkan terutama yang anak didik baru masuk itu kan sampai sekarang belum tahu wajah gurunya seperti apa, wajah muridnya seperti teman-temannya seperti apa. Penumbuhan rasa hormat pada gurunya, pada kedua orang tuanya. Karena begini, Mas, ya, pembelajaran karakter ini kita tidak bisa pembelajaran tanpa guru. Figur guru masih dibutuhkan. Sosok kiai masih sangat dibutuhkan oleh santrinya. Karena kaitannya dengan tauladat, ditutur luhur, nasihat, lah ini. Oleh karenanya memang harus memiliki strategi khusus untuk melihat istilahnya tetap eksiskah karakter peserta didik kita selama 1 tahun di rumah atau jarang bertemu. Memang kadang-kadang juga ada kabar-kabar munir, tetapi itu jangan digeneralisasi. Gara-gara nggak masuk, akhirnya terus menikah. Nah, itu ada 1-2, itu wajar karena memang sekian ribu. Kan begitu, Mas Sekdin. Jadi kadang-kadang hal kecil yang menjadikan utama dibesar-besarkan, tetapi ketika anak dalam masa pandemi belajar online tetapi masih bisa berprestasi, juara nasional, kemudian ada pengembangan inovasi kreasi, kadang-kadang tidak pernah untuk publish. Sing dipublish ketika ada salah satu yang minor-minor. Nah, itu repotnya di situ, Mas. Jadi insya Allah cabang dinas pendidikan Bojonegoro Tuban dalam hal ini tadi karakter budi pekerti tetap masih komitmen, masih berkeringat berdarah-darah untuk memantau itu. Terima kasih, Mas. Baik. Dinas Pendidikan Bojonegoro. Untuk pertanyaan yang sama? Baik, loss learning. Pada akhirnya ini akan menyebabkan loss generation. Asal jangan lost doll. Asal jangan lost doll itu ya. Karena kalau kemudian proses belajar, terutama belajar tentang attitude, ini kemudian tidak terbelajarkan melalui tauladan dan contoh, pada akhirnya inilah yang kita khawatirkan. Strateginya seperti apa? Nah, sebelum saya masuk menjawab pertanyaan itu, sesungguhnya tergantung dari sudut pandang mana kita menyikapi dan melihat COVID-19 ini. Banyak kok sisi positifnya. Artinya apa? Kita memang dipaksa untuk melakukan sesuatu, terbangun dari tidur panjang, kenyamanan, kita dipaksa terhadap situasi ini. Kalau kelemahannya banyak, Pak. Ini sekaligus bagi saya kelemahan menjadi kekuatan. Artinya kelemahan negatif menjadi positif. Apa itu? Dengan COVID ini kami tahu, ternyata pemerataan akses itu sangat kurang. Dengan COVID ini, kami tahu ternyata guru-guru kami di dalam justru bisa menjadi kelas. Nah, ini positif bagi saya. Pemetaan pendidikan. Dipicu oleh COVID, dipicu oleh COVID itu negatif, tapi menjadi positif. Artinya kami menjadi tahu. Lalu kemudian guru tidak, karena terbiasa mengajarnya dibatasi oleh dalam ruang kelas berdinding 4, dengan COVID ini guru dipaksa lagi untuk belajar bagaimana membuat klasikal itu menjadi hidup. Melek teknologi. Nah, melek teknologi. Guru
dengan COVID ini menjadi tahu harus bagaimana berteknologi. Nah, dari semuanya itu tentu dari kelemahan-kelemahan itu Bojonegoro khususnya Dinas Pendidikan di samping si Fajargoro tadi untuk yang daring, luringnya bisa siaran radio Malawapati. Kami cuap-cuap setiap hari mulai jam 10 sampai jam 4 sore. Mulai jenjang TK, SD, SMP bisa menggunakan itu. Nah, yang berikutnya adalah lalu bagaimana bagi para guru agar supaya pembelajarannya tadi tidak lost learning terutama untuk yang karakternya itu, prinsipnya adalah saran kami dari Dinas Pendidikan adalah gunakanlah project based learning. Artinya adalah pembelajaran bermakna itu jauh lebih penting dari hanya sekedar pembelajaran yang mengejar target ketercapaian kompetensi dasar. Contoh, di dalam membelajarkan anak melalui penugasan misalnya, luring dengan portofolio penugasan, kasih contoh anak untuk membuat seperti ini. Nanti guru bahasa Indonesia itu bisa mengukur dari deskripsinya. Guru IPA mengukur tentang bagaimana cara menggunakannya dan seterusnya. Artinya kegiatan berbasis project based learning. Nah, yang terakhir adalah strategi kita agar supaya tidak terjadi lost learning yang pada akhirnya adalah lost generation. Insya Allah tidak sampai lost doll. Mengerikan kalau lost generation itu ya. Mengerikan kalau lost generation. Solusinya adalah harus kita pahami semua. Guru ora iso dhewe. Maka kata kuncinya adalah adaptasi dan kolaborasi itu menjadi sangat-sangat penting. Kalau tidak boleh saya katakan very important. Kolaborasi yang dimaksud dengan siapa? Contoh misalnya, dari pemerintah pusat itu hanya mewajibkan dan mengatur regulasi. 1 jam pelajaran di masa normal itu 40 menit jam dinding. Tetapi di situasi COVID ini 1 JP itu hanya 30 menit. Kemudian dalam suasana normal 1 hari anak mengenyam pembelajaran itu adalah 7 sampai 8 jam pelajaran. Di masa COVID ini hanya 4 jam pelajaran. Ekuivalen dengan 2 jam dinding, kurang lebih jam 8 sampai jam 10. Di tengah masa anak belajar inilah kita semua butuh kolaborasi dan sinergi. Misalnya di kepolisian ada Pak Babin, kemudian di TNI Kodim itu punya Babinsa, Babin Kamtipmas kalau polisi. Nah, bagaimana ketika kemudian dia menguasai satu desa atau wilayah, setiap jam-jam belajar itu mereka sisir sayang. Ayo nak, waktunya belajar, buka HP-nya, lihat TV-nya, atau dengarkan radionya. Bentuk adaptasi dan kolaborasi. Insya Allah kalau kita semua mainnya sama, mindsetnya sama, saiko-proyo, pendidikan tanggung jawab bersama, insya Allah tidak akan terjadi lost learning, apalagi lost generation. Di tengah pandemi, semangat dan percaya diri tetap harus kita tumbuhkan. Terima kasih Pak Taufik. Iya, saya pikir diskusi kita sudah sangat menarik. Ini sudah 50 menit kita berdiskusi, tinggal 5 menit lagi waktu kita. Sebelum saya memberikan konklusi dari apa yang kita diskusikan hari ini, saya ingin memberikan kesempatan terakhir kepada Pak Adi maupun Pak Lasiran, apa sih sebetulnya harapan besar terhadap pendidikan di masa pandemi COVID-19 ini, karena kita tahu ada ancaman nyata di depan kita. Ketika lost learning itu tidak bisa kita siasati dengan strategi yang baik, maka ini akan menjadi lost generation, peradaban yang hilang. Bahkan bisa jadi misalnya menjadi generasi yang hilang dan peradaban yang hilang. Tentu kita tidak ingin mendapati fakta-fakta seperti itu. Nah, kata kunci terakhir, closing statement dari Pak Adi maupun Pak Lasiran, dimulai dari Pak Adi dulu sebelum saya nanti memberikan konklusi. Silakan Pak Adi. Terima kasih saudara moderator, kepada seluruh pemirsa siapapun yang melihat acara ini, bahwa kita tidak akan pernah tahu apa yang terjadi hari esok. Oleh karenanya kepada seluruh siswa saya, guru, kepala sekolah, pengawas, maupun semuanya komponen pendidikan maupun pihak eksternal, mari kita itu senantiasa ready, siap dengan keadaan apapun untuk belajar dan belajar.
Sehingga saat ini COVID kita tidak tahu masa yang akan datang, mungkin ada virus lagi atau mungkin besok ini virus sudah selesai semua. Oleh karenanya yang terpenting kita senantiasa menatap masa depan dengan optimis. Dunia pendidikan kuncinya adalah belajar, belajar, dan belajar. Terima kasih. Pak Lasiran. Terima kasih waktunya. Di kesempatan yang akhir ini izinkan kami menyampaikan paling tidak closing statement. Pandemi memang benar adanya. Apakah membahayakan? Benar adanya. Lalu bagaimana yang harus kita lakukan? Kata kuncinya hanya satu. Kita harus senantiasa adaptasi, dan yang kedua adalah kita berkolaborasi, bahwa pendidikan tidak hanya menjadi tanggung jawab guru itu sendiri. Pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan yang berpihak kepada masyarakat. Pemerintah senantiasa hadir di tengah situasi yang seperti ini. Apa bentuknya? Kekurangan paket data, pemerintah diberikan kuota data untuk belajar, ya. Kemudian pemerintah Kabupaten Bojonegoro juga senantiasa memberikan dan memfasilitasi kebutuhan anak dan kebutuhan guru seiring dengan dilakukannya vaksinasi baik oleh keluarga besar. Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro kemarin sudah dilakukan. Kita akan song-song tatap muka dengan penuh percaya diri dan senantiasa tetap prokes kesehatan. Pakai masker, jaga jarak, hindari kerumunan, cuci tangan. Semangat dan optimis. Terima kasih Pak Taufik. Terima kasih Pak Adi dan Pak Sekdin. Saya ingin memberikan kata kunci yang terakhir atau closing moderator atau konklusi yang ingin disampaikan moderator dari diskusi dari awal sampai akhir ini. Yang pertama, COVID ini adalah sebuah keniscayaan. COVID ini adalah sebuah fakta. Bukan tidak mungkin ke depan akan muncul virus-virus baru yang barangkali mungkin sudah mengalami mutasi gen, bahkan mungkin sudah menjadi lebih kuat. COVID ini memberikan pembelajaran kepada kita bahwa kita harus siap untuk selalu beradaptasi dengan perubahan-perubahan zaman, termasuk adalah perubahan-perubahan virus ini. Nah, di COVID ini kita dapat belajar tentang bagaimana bahwa filosofi pendidikan tentang substansi belajar itu adalah menjadi kata kunci yang penting. Untuk itu, dengan COVID ini kita harus disiapkan dengan segala kemungkinan bahwa suatu saat pasti bukan tidak mungkin akan muncul hal-hal yang serupa. Itu yang pertama. Yang kedua, COVID ini menyadarkan kita bahwa fakta kita mengetahui kelemahan-kelemahan kita selama ini. Dengan COVID ini kita bisa melakukan pemetaan sosial sekaligus pemetaan sekolah sekaligus. Kita bisa mengetahui berapa guru yang kurang melek teknologi, kita mengetahui berapa sarana dan prasarana kita yang terbatas, kita juga mengetahui bagaimana pemetaan pendidikan kita yang sebetulnya juga masih acak-adut. Dengan COVID kita belajar bahwasanya kita masih banyak kekurangan dan ini bisa menjadi strategi bagaimana penguatan pendidikan kita. Yang terakhir, dengan COVID ini kita juga akan bisa melakukan apa yang disebut sebagai project based learning, bagaimana kita memberikan pembelajaran berbasis dengan project yang di situ kita bisa memahami bagaimana ranah kognisi siswa, ranah afeksi siswa, dan ranah psikomotorik dari siswa. Dengan begitu kita bisa memahami kecerdasan dia secara holistik. Dan yang terakhir, dengan COVID ini kita diajarkan tentang bagaimana beradaptasi dan bagaimana berkolaborasi dengan semua pihak. Justru dengan COVID ini kita tahu bahwa kolaborasi adalah menjadi kata kunci yang penting. Saya Ahmad Taufik dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bojonegoro. Terima kasih Pak Lasiran, Pak Sekdin, terima kasih Pak Edi. Pak Adi Prayitno, kita bertemu di lain kesempatan dalam opsi-opsi selanjutnya. Terima kasih, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.